Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Husna Fatimah dengan NPM 252331006. Saya akan mempresentasikan hasil dari evaluasi saya terkait analisis hasil evaluasi pembelajaran menggunakan alat pengukur ANATES. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Asesmen Pendidikan IPS yang diampu oleh Dr. Pujiati SPD MPD dan juga Dr. Sugeng Widodo SPD MPD. Pada analisis evaluasi pembelajaran ini, saya menggunakan 20 butir soal dan juga diaplikasikan kepada 32 responden. Latar belakang pada evaluasi pembelajaran ini yaitu asesmen pembelajaran bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan hasil belajar peserta didik sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Selain itu, asesmen berfungsi sebagai sarana pembelajaran berupa umpan balik bagi guru dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar mengajar, mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, serta menentukan tingkat tindakan lanjut yang tepat, seperti program remedial atau pengayaan. Hasil asesmen juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dengan demikian, asesmen ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil, tetapi asesmen juga sebagai alat untuk mengukur berkembangnya peserta didik dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Dalam pengukuran tingkat kualitas dari asesmen yang digunakan, di sini menggunakan pengukur daya pembeda, di mana menggunakan klasifikasi daya pembeda yaitu pertama 0,00 sampai 0,20 itu jelek atau harus direvisi. Kemudian yang kedua 0,21 sampai 0,40 cukup. Kemudian 0,41 sampai 0,70 baik dan juga 0,70 sampai 1,00 lebih baik sekali. Dan dihasilkan dari 20 soal itu bahwasanya soal dengan kategori sangat baik terdapat pada butir soal 5 dan juga 14, 5 dengan total 77,78 dan soal nomor 14 dengan total 77,78. Kemudian untuk kategori baik, kemudian untuk kategori baik yaitu terdapat di nomor soal 6, 9, 12, 19, dan juga 20. Kemudian untuk kategori cukup dengan butir soal 1, 2, 3, 10, 11, dan juga 18. Kemudian soal dengan kategori jelek yaitu pada soal 7, 18, 8, 13, 15, dan juga 17. Selanjutnya soal dengan kategori sangat jelek atau negatif, yaitu butir soal nomor 4 dan juga 16. Dari pemaparan tersebut terdapat dua soal yang memang harus direvisi karena dia akreditasinya sangat jelek, yaitu di nomor 4 dan juga 16. Ini perlunya direvisi sebelum dilakukannya evaluasi kepada peserta didik. Kemudian untuk soal yang sangat bagus atau sangat baik yaitu di nomor 5 dan juga 14. Dengan demikian, butir soal yang memiliki daya pembeda baik dan sangat baik dapat dipertahankan, sedangkan soal dengan kategori cukup seperti perlu diperbaiki dan soal kategori jelek maupun negatif sebaliknya direvisi atau diganti agar kualitas instrumennya menjadi lebih baik. Kemudian
tes yang berikutnya yaitu tingkat kesukaran. Dengan tingkat kesukaran menggunakan klasifikasi 0,00 sampai 0,030 itu sulit. Kemudian 0,31 sampai 0,70 itu sedang. Dan terakhir 0,71 sampai 1 itu mudah. P sampai dengan 0,0 artinya peserta didik tidak ada yang menjawab betul. P sama dengan 1,0 artinya peserta didik menjawab betul semua. Kemudian dari hasil uji menunjukkan bahwa pada butir 1, 2, 3, 4, 5 itu ditafsirkan berkualitas sedang. Pada butir 6 soal berkualitas sukar. Pada butir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 butir soal diklasifikasikan sedang. Pada butir 15 diklasifikasikan mudah, 16 sedang, 17 sangat mudah, 18, 19, 20 sedang. Sehingga yang harus dilakukan yaitu revisi untuk soal nomor 17 karena dirasa sangat mudah sehingga kurang untuk mengukur kemampuan berpikir siswa. Uji yang selanjutnya yaitu daya pembeda. Dan pada daya pembeda ini menggunakan interpretasi umum yaitu 0,70 sampai 1,00 sangat baik, 0,40 sampai 0,669 itu baik, 0,20 sampai 0,39 cukup, 0,00 sampai 0,19 itu jelek. Jika nilainya negatif, maka artinya sangat jelek dan harus direvisi atau dibuang. Pada pengukuran yang dilakukan menggunakan 20 butir soal, didapatkan hasil bahwa butir 5 dan 14 memiliki indeks 77,78%, sehingga termasuk sangat baik karena mampu membedakan siswa pintar dan kurang dengan sangat jelas. Butir 6, 9, 12, 19, dan 20 termasuk kategori baik karena memiliki indeks antara 44,44% sampai 55,56%. Soal ini layak dipakai. Kemudian pada butir 1, 2, 3, 10, 11, dan 18 termasuk kategori cukup karena masih dapat membedakan kemampuan siswa tetapi belum maksimal. Kemudian pada butir 7, 8, 13, 15, dan 17 termasuk kategori jelek karena daya pembedanya rendah atau nilainya 0 sehingga soal kurang efektif untuk membedakan siswa pandai dan juga kurang pandai. Dan yang terakhir pada butir 4 dan 16 memiliki nilai negatif. Artinya kelompok bawah justru lebih banyak menjawab benar dibandingkan kelompok atas. Hal ini menunjukkan soal bermasalah atau mungkin karena kunci jawaban salah, soal ambigu, atau terlalu sulit sehingga perlu direvisi atau dibuang. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian soal sudah baik digunakan, terutama pada nomor 5, 14, 6, 9, 12, dan 19, dan juga 20. Namun, beberapa soal seperti nomor 4 dan 16 harus direvisi karena memiliki daya pembeda negatif. Sedangkan soal dengan indeks rendah perlu diperbaiki agar kualitas tes menjadi lebih baik. Mungkin sekian untuk pemaparan hasil dari uji coba kualitas instrumen dari asesmen pembelajaran. Baik itu hasilnya ada yang perlu direvisi dan juga soal-soal yang memang sudah cukup mampu untuk memberi nilai hasil akhir kepada siswa untuk mengklasifikasikan siswa itu sudah mampu memahami pembelajaran atau belum. Sekian presentasi dari saya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.